Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Bagi Anda yang akrab dengan Muhammadiyah, kita sering ya melihatnya sebagai gerakan pembaruan Islam, pilar pendidikan dan layanan sosial yang ya luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir untuk melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, yaitu melalui lensa gender? Menarik. Berdasarkan sumber kita kali ini, sebuah buku akademik yang sangat mendalam karya Dr. Siti Ruhayatin, Zuhayatin. Kita akan coba kupas nih, bagaimana relasi laki-laki dan perempuan, identitas dan kekuasaan itu terbentuk dan dinegosiasikan di dalam tubuh organisasi besar ini. Ini bukan sekedar tentang perempuan loh, ini tentang sebuah sistem tak terlihat yang oleh penulisnya disebut rezim gender. Oke, mari kita bedah ini. Istilah rezim gender ini memang kedengarannya berat ya, agak politis. Iya, kesannya kayak rezim politik gitu. Betul. Tapi sebenarnya konsepnya lebih sederhana. Anggap saja ini sebagai sebuah, kerangka atau cetak biru tak tertulis dalam sebuah organisasi. Nah, cetak biru ini isinya seperangkat aturan, norma, keyakinan, bahkan kebiasaan yang membentuk peran ideal bagi laki-laki dan perempuan di dalamnya. Penulis buku ini berpendapat, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah menjadi agen strategis. Kenapa jadi agen strategis? Karena ia punya sesuatu yang sangat kuat, justifikasi teologis. Artinya, semua aturan main itu bisa diperkuat dengan landasan dalil dan interpretasi keagamaan. Nah, disinilah bagian yang menurut saya menarik banget. Ternyata DNA Muhammadiyah itu sejak awal dibentuk oleh dua arus budaya yang berbeda. Betul sekali. Bahkan bisa dibilang sedikit bertentangan, terutama dalam cara mereka memandang peran perempuan. Ini kayak ada dua gen dominan yang terus tarik-menarik sampai sekarang. Tepat. Analisis dalam sumber kita ini menelusuri akar Muhammadiyah pada dua komunitas asal. Pertama, ada komunitas Kauman di Yogyakarta. Ini latar belakang Kiai Ahmad Dahlan sendiri. Kulturnya itu bisa disebut priai santri. Priai santri, oke, apa cirinya? Cenderung hierarkis, modern, dan sangat pandai beradaptasi dengan kekuasaan keraton saat itu. Dalam kultur ini, status sosial sebuah keluarga itu sangat ditentukan oleh jabatan struktural sang suami. Ini yang kemudian membentuk model relasi yang diistilahkan dalam buku sebagai senior-junior partnership. Kemitraan senior-junior. Jadi posisi tawar istri sangat dipengaruhi oleh posisi suami di struktur sosial gitu ya? Kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang kedua. Komunitas Laweyan di Solo. Ah, Laweyan, kota batik. Betul! Ini kultur wong dagang atau saudagar. Sifatnya beda banget. Lebih mandiri, lebih egaliter, bahkan cenderung antagonis terhadap kekuasaan keraton. Dan yang paling menonjol, di sini peran perempuan dalam ekonomi itu sangat dominan. Jadi bukan cuma mitra junior ya? Jauh dari itu. Mereka adalah motor penggerak ekonomi keluarga. Ada satu cerita yang luar biasa dalam sumber ini tentang para Mbok Mase. Ini sebutan untuk para pengusaha batik perempuan di Laweyan. Coba Anda bayangkan situasinya. Di satu sisi kita punya kultur keraton Jawa yang begitu dihormati, sakral. Tapi di sisi lain, menurut catatan sejarah, ada sekelompok pengusaha perempuan ini yang dengan percaya diri berani menolak meminjamkan kereta kuda mereka kepada Raja Pakubuwono II. Wow, berani sekali. Alasannya sederhana, mereka tidak suka dengan gaya hidup keraton yang gemar berselir. Ini kan menunjukkan kekuatan ekonomi real yang mereka pegang, bukan sekedar simbolis. Mereka punya posisi tawar yang nyata. Dan perbedaan ini dampaknya sangat konkret loh. Di kultur priai Kauman misalnya, praktik poligami, termasuk yang dilakukan Kiai Dahlan dengan alasan perluasan jejaring dakwah, itu lebih bisa diterima secara sosial. Oh, dianggap wajar ya? Dianggap bagian dari strategi dan status. Sebaliknya, di Laweyan, hal itu hampir tidak lazim. Kenapa? Ya karena kekuatan ekonomi ada di tangan perempuan. Sulit kan mempraktikkan poligami kalau istri Anda itu CEO di rumah. Bahkan hal sederhana seperti kebiasaan menyematkan nama suami di belakang nama istri, itu lebih umum di kultur priai Kauman. Ah, iya. Ini bukan sekedar nama, ini penanda status. Menunjukkan bahwa identitas dan posisi istri melekat erat pada status suaminya. Oke. Dua DNA yang berbeda ini pasti menciptakan dinamika internal yang menarik. Ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Banyak dari kita mungkin menganggap Aisyah itu dari awal memang saya perempuannya Muhammadiyah. Pandangan umum. Tapi dari sumber ini saya menangkap ceritanya tidak sesederhana itu ya. Tidak sama sekali.
Ini dinamika yang sangat menarik dan penuh evolusi. Awalnya, tahun 1914, organisasi ini didirikan sebagai entitas perempuan yang mandiri dengan nama Sopo Tresno. Sopo Tresno, namanya lokal sekali. Betul, sangat otonom. Baru pada tahun 1917, atas saran Haji Mukhtar, namanya diubah menjadi Aisyah dan secara resmi menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, momen penggabungan inilah yang secara historis melegitimasi sebuah struktur hierarkis yang kemudian sering dianalogikan seperti relasi suami-istri. Sangat kuat. Sumber kita ini mengutip seorang tokoh yang menggambarkannya dengan sangat gamblang dan jujur. Kurang lebih bunyinya begini, pimpinan pusat Muhammadiyah bisa memberhentikan pengurus pimpinan pusat Aisyah. Oke. Kami tidak bisa memberhentikan pengurus mereka. Anda lihat, ini agak mirip hubungan suami-istri. Analogi ini, ya meskipun mungkin tidak dimaksudkan secara negatif, secara tidak langsung mengukuhkan struktur di mana Muhammadiyah memiliki otoritas final. Tunggu dulu, status Aisyah kan terus berubah. Dari bagian, lalu jadi organisasi otonom atau ortom, sampai akhirnya dapat status ortom khusus. Kenapa status ortom khusus ini begitu penting sampai harus diperjuangkan? Apa yang tidak bisa dilakukan Aisyah sebelumnya? Pertanyaan yang sangat bagus. Perjuangan mendapatkan status ortom khusus itu, penuh dengan ketegangan. Dan intinya adalah soal kemandirian. Sebelum status ini, Aisyah, meskipun punya ribuan amal usaha, seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Yang mereka rintis sendiri kan? Betul. Tapi secara yuridis formal, mereka tidak bisa memiliki aset-aset tersebut atas nama Aisyah sendiri. Semuanya harus atas nama Muhammadiyah. Oh begitu, jadi ada ketergantungan ya? Cepat. Ketergantungan finansial dan administratif. Jadi, status ortom khusus ini bukan sekedar label administrasi. Ini semacam surat kemerdekaan finansial bagi Aisyah. Tepat sekali. Untuk bisa mengelola dan mengembangkan aset-aset yang memang mereka rintis dari nol. Itu adalah sebuah langkah besar supaya mereka benar-benar bisa mandiri, bukan cuma di atas kertas. Ini memberikan payung hukum bagi Aisyah untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan amal usahanya secara mandiri. Ini bentuk otonomi yang lebih substantif. Dari sini kelihatan ya bahwa Muhammadiyah itu sama sekali tidak monolitik. Betul. Di dalamnya ada banyak pandangan yang berbeda, bahkan mungkin ada pertarungan ideologi yang terus-menerus tentang isu gender ini. Benar sekali. Buku ini memetakan adanya 3 kelompok agen narasi utama yang saling berkontestasi, atau bisa dibilang saling berdialog di dalam Muhammadiyah. Pertama, ada kelompok arus utama atau mainstream. Mereka ini cenderung moderat. Pendekatannya disebut deduktif normatif. Oke, istilahnya ada akademis nih. Apa artinya pendekatan deduktif normatif dalam praktek? Gini, sederhananya mereka berangkat dari dalil atau teks-teks keagamaan yang dianggap sebagai norma umum, lalu menerapkannya ke kasus-kasus spesifik. Bagi mereka, kerangka dasarnya sudah jelas dan final. Muhammadiyah sebagai induk, Aisyah sebagai organisasi perempuan, mereka menekankan perbedaan kodrati. Namun dalam kerangka kemitraan yang saling melengkapi. Pandangan ini yang paling banyak kita temui. Oke, itu kelompok pertama. Lalu siapa lagi yang ada di medan pertempuran gagasan ini? Yang kedua adalah kelompok progresif. Nah, pendekatan mereka ini kebalikannya, yaitu induktif kritis. Induktif kritis. Mereka tidak berangkat dari teks dulu, tapi dari realitas sosial di lapangan. Mereka lihat fakta-fakta ketidakadilan, lalu kembali ke teks agama untuk mencari interpretasi baru yang lebih relevan. Bagi mereka, sebagian besar peran gender itu adalah konstruksi sosial, bukan kodrat. Kecuali fungsi reproduksi biologis tentunya ya? Tentu. Jadi kelompok ini yang lebih sering mempertanyakan status quo. Betul. Kelompok inilah yang terus mendorong reinterpretasi untuk mencapai apa yang mereka sebut equal partnership atau kemitraan setara. Bukan lagi senior-junior. Tepat. Isu-isu seperti kepemimpinan perempuan di ranah publik misalnya, seringkali diangkat dan diperjuangkan oleh kelompok ini. Dan yang ketiga, sebagai penyeimbang, ada kelompok tekstualis. Oke. Kelompok ini secara tegas menolak konsep gender dan feminisme. Dianggap produk barat ya? Betul, dianggap asing dan tidak sesuai. Pendekatan mereka sangat normatif dan bersandar pada interpretasi literal teks. Pandangan mereka seringkali menjadi resistensi terhadap gagasan-gagasan kelompok progresif. Dan tarik-menarik antara ketiga kelompok ini bukan sekedar wacana di seminar kan? Oh, bukan. Ini benar-benar terjadi dan ada hasilnya. Sama sekali bukan wacana. Ini kontestasi yang nyata. Salah satu contoh kemajuan yang sangat signifikan itu hasil Munas Majelis Tarjih tahun 2010.
Ah ya, Dalam forum tertinggi soal hukum Islam di Muhammadiyah itu, berhasil diputuskan bahwa perempuan boleh menjadi imam sholat untuk laki-laki dalam kondisi terbatas. Bagi orang luar, ini mungkin terdengar biasa, tapi bagi mereka yang paham dinamika internal, ini sebuah terobosan. betul, sebuah kemajuan luar biasa yang menunjukkan betapa dinamisnya pemikiran di dalam Muhammadiyah. Itu buah dari dialog panjang antara ketiga kelompok tadi. Saya jadi berpikir, selain faktor ideologi dan sejarah ini, pasti ada faktor lain. Mungkin sesuatu yang lebih fundamental. Jangan-jangan ada kaitannya dengan ekonomi. Anda menangkap poin yang sangat tajam dari sumber kita ini. Memang ada analisis sosioekonomi yang mendalam di dalamnya. Pada awalnya, seperti yang kita bahas tadi, Muhammadiyah ditopang oleh para saudagar, kultur wong dagang. Yang egaliter itu ya? Betul. Namun, seiring waktu, terutama pada masa Orde Baru, basis ekonomi santri kota ini perlahan-lahan melemah. Lalu apa yang menggantikannya? Generasi baru Muhammadiyah yang dapat akses pendidikan tinggi yang lebih baik, lebih banyak yang meniti karir sebagai pegawai negeri sipil, PNS, akademisi, profesional. Jadi bagian dari birokrasi negara atau intelektual kampus? Tepat. Fenomena ini disebut dalam buku dengan istilah yang sangat menarik, priayenisasi atau burguisasi Muhammadiyah. Wow, priayenisasi. Anggap saya belum pernah dengar istilah itu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa maksudnya? Tentu. Anggap saja ini pergeseran mentalitas kolektif. Dari DNA asli sebagai pedagang yang mandiri, lincah, dan cenderung anti birokrasi, perlahan semangatnya bergeser menjadi seperti pegawai atau birokrat. Oh begitu. Kultur priayi yang lebih terstruktur, hierarkis, patuh pada atasan, dan mungkin lebih bergantung pada struktur formal negara, itu jadi lebih dominan. Jadi kultur kauman yang kita bahas di awal itu seolah-olah menguat kembali. Betul sekali. Seolah mendapat angin segar dan menguat kembali. Dan apa implikasinya bagi organisasi dan khususnya bagi isu gender yang sedang kita bahas ini? Implikasinya signifikan. Secara organisasi, kemandirian ekonomi kolektifnya jadi sedikit berkurang. Ketergantungan pada negara melalui para anggotanya yang menjadi birokrat justru meningkat. Akibatnya, kultur priayi yang lebih hierarkis dan paternalistik itu semakin mengakar. Tentu saja, pergeseran budaya ini juga merembes ke cara pandang terhadap peran dan relasi gender di dalam organisasi. Jadi model kemitraan senior-junior jadi lebih nyaman diadopsi lagi ya? Tepat, dibandingkan model egaliter ala saudagar lawean. Oke, jadi kalau kita rangkum, dari pembahasan kita, terlihat jelas bahwa pandangan gender di Muhammadiyah ini adalah sebuah medan yang sangat dinamis. Betul, dinamis. Bukan sesuatu yang statis dan hitam putih. Ia dibentuk oleh warisan dua kultur yang berbeda, priayi dan saudagar. Ya, Lalu dipengaruhi oleh struktur organisasi yang unik antara Muhammadiyah dan Aisyah, dan terus-menerus digerakkan oleh pertarungan gagasan antara kelompok progresif, arus utama, dan tekstualis. tepat sekali. Sintesis akhir dari buku ini adalah bahwa patriarki dalam Muhammadiyah itu tidaklah solid atau permanen. Ia terfragmentasi dan terdistorsi oleh berbagai kontestasi ini. Terfragmentasi. Jadi tidak bisa kita bilang Muhammadiyah itu mutlak patriarkis, tapi juga tidak bisa dibilang sepenuhnya egaliter. Di satu sisi, ada posisi struktural laki-laki yang diwarisi dari kultur priayi. Di sisi lain, ada warisan kekuatan ekonomi dan agensi perempuan dari kultur saudagar. Pertemuan dua arus inilah yang menciptakan sebuah rezim gender yang jauh dari kata simplistik dan terus bergerak mencari bentuknya. Ini benar-benar memberikan perspektif baru loh. Nah, sumber yang kita bedah ini fokus pada analisis kognitif, apa yang tertulis dalam dokumen resmi, dan apa yang dipikirkan para elitnya. Betul. Namun, penulisnya sendiri menyarankan perlunya studi lanjutan tentang bagaimana semua ini terimplementasi di lapangan. Ini membawa kita pada pertanyaan akhir untuk Anda renungkan. Dari pengamatan Anda di lingkungan sekitar, sejauh mana ide-ide dan ketegangan yang kita bahas ini benar-benar terlihat dalam praktek sehari-hari? Di sekolah, rumah sakit atau panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah misalnya. Apakah ada jurang antara norma yang ideal dengan realitas yang Anda saksikan di cabang dan ranting terdekat?